Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Untuk yang baru bergabung, admin ingin informasikan bahwa channel ini khusus membahas tentang video pembelajaran dan informasi-informasi terkini yang sedang terjadi atau dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kali ini admin akan membahas tentang perbedaan PPG prajabatan dan dalam jabatan. Berikut syarat, biaya, dan sistem belajarnya. Admin mengambil artikel ini dari detik.com, sehingga jika teman-teman membutuhkan artikel lengkapnya, bisa berkunjung ke detik.com. Kita langsung saja ya teman-teman semua. Perbedaan PPG prajabatan dan dalam jabatan. PPG prajabatan adalah untuk lulusan S1 ataupun D4, baik dari jurusan kependidikan maupun non-kependidikan yang belum mulai mengajar atau menjadi guru. Seorang alumnus S1 atau D4 non-kependidikan memang bisa mengajar, tetapi harus melewati tahap PPG prajabatan. Program PPG prajabatan bisa diikuti dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, namun LPTK yang bersangkutan ini harus sudah ditunjuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memang memiliki program studi sesuai jurusan terkait. Itu PPG prajabatan. Sedangkan PPG dalam jabatan berkebalikan dari sebelumnya. PPG dalam jabatan ini untuk para lulusan S1 maupun D4 jurusan kependidikan dan non-kependidikan yang sudah, sekali lagi, yang sudah berstatus guru di suatu satuan pendidikan. Status guru ini bisa berupa PNS atau non-PNS. Yang penting sudah mengajar dan tercatat di data pokok pendidikan Dapodik. Itu perbedaannya ya teman-teman ya. Kalau prajabatan lulusan S1 ataupun D4 yang belum mulai mengajar atau belum menjadi guru. Sedangkan PPG dalam jabatan itu lulusan S1 maupun D4 entah jurusan kependidikan atau non-kependidikan, yang penting sudah berstatus guru dalam suatu satuan pendidikan, entah itu PNS atau non-PNS, yang penting sudah mengajar dan tercatat di Dapodik. Itu perbedaannya. Syarat umum untuk PPG itu yang pertama, lulus S1 atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang minimal sudah terakreditasi B berdasarkan AIPT. Usia maksimal 30 tahun, terhitung pada 31 Desember di tanggal mendaftar. Yang ketiga, terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan tercantum di Pangkalan Data Program Studi PPG. Itu syarat umum bagi PPG prajabatan. Syarat umum ya, syarat umum bagi PPG ya. Sedangkan syarat umum bagi PPG prajabatan syaratnya seperti biasa, scan biodata mahasiswa, scan ijazah, transkrip nilai, pas foto, scan KTP dan kartu keluarga terbaru, scan surat keterangan jasmani dan rohani dan surat bebas nafsa dari BNN, lampiran SKCK. Kemudian bersedia membayar biaya pendaftaran 300.000 melalui Bank BTN atau Bank BNI. Kemudian perubahan syarat juga bisa dapat dilihat di situs Kemendikbud atau LPTK yang dituju. Itu syarat PPG prajabatan ya. Sedangkan syarat PPG dalam jabatan, lulusan S1 atau D4 sudah berstatus guru dan sudah diangkat hingga Desember 2015, menjabat sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, terdaftar di Dapodik dari 31 Juli 2017, mempunyai NUPTK, melengkapi semua syarat dokumen, usia maksimal 58 tahun, terhitung tanggal 31 Desember di tahun mendaftar. Itu syarat PPG dalam jabatan. Syarat berkas dan lain-lainnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi SK pengangkatan pertama dan 2 tahun sebelumnya, fotokopi SK mengajar yang asli, surat izin dari kepala sekolah, surat fakta integritas dari setiap peserta yang berisi bahwa berkas yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem belajar ya, sistem belajar. Umumnya pembelajaran PPG itu dengan sistem perkuliahan tatap muka. Ada peer teaching, ada praktikum,
ada ujian kompetensi dan praktik pengalaman mengajar. Akan tetapi, PPG dalam jabatan juga mendapat perkuliahan daring karena memiliki tanggung jawab sebagai guru di sekolah. Nah, pembelajaran online ini juga dilakukan di awal program setelah dinyatakan diterima. Pengalaman kemarin teman-teman kita itu karena COVID, maka lebih banyak dilakukan secara daring. Biaya PPG ini yang menjadi tanda tanya. Biasa orang bertanya ya, untuk biaya kuliah PPG prajabatan artinya belum menjadi guru ya, lulusan D1 lulusan S1 atau D4 yang belum mengajar boleh mengikuti PPG prajabatan ini. Biayanya 7,5 juta sampai 9 juta. Besaran ini sudah disepakati oleh Kemendikbudristek dan Asosiasi Rektor LPTK setiap daerah. Pemerintah tidak menyediakan subsidi apapun untuk PPG prajabatan. Sebab program ini memang ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin menjadi guru. Sebaliknya, PPG dalam jabatan tidak dikenakan biaya. Pasalnya biaya sudah disediakan oleh APBN atau APBD dan disalurkan ke masing-masing LPTK. Demikian teman-teman informasi yang bisa disampaikan oleh admin terkait perbedaan antara PPG prajabatan dan dalam jabatan. Terima kasih banyak sudah menonton, tetap pantau terus channel ini. Salam sehat untuk kita semua.